Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bertemu lagi di pelajaran PAI. Nah, kemarin teman-teman sudah mencari info, mencari materi tentang kehadiran Islam itu mendamaikan bumi Nusantara. Ya, mencakup bagaimana alur perjalanannya, kemudian cara-cara dakwahnya. Nah, di sini kita akan ulas sedikit. Kita akan bahas kembali alur perjalanan dakwah di Nusantara. Jadi, penduduk di Nusantara itu sebelumnya memang dikenal sebagai pelayar yang tangguh, mengarungi samudra lepas. Kemudian, yang menjadi lintasan penting itu daerah Malaka. Nah, ini nanti jadi lintasan perdagangan antara Cina dan India. Jadi, Indonesia itu ada di antara, ya jadi lintasan perdagangannya. Kemudian, pelabuhan penting di Pulau Jawa dan Sumatera Barat itu sering disinggahi pedagang dari Aceh, Barus, Palembang, Sunda Kelapa, dan Gresik. Jadi daerah Aceh, Palembang, Sunda Kelapa itu daerah Jakarta, Gresik, Jawa Barat ya. Kemudian pedagang Timur Tengah juga datang di abad 7 Masehi. Jadi mereka tidak hanya berdagang tetapi juga menyebarkan Islam. Nah, jalur perdagangan, ahli sejarah itu mencatat bahwa Islam di Nusantara masuk itu melalui jalur perdagangan. Kemudian Hindu-Buddha, sebelum Islam datang, Nusantara berada dalam pengaruh agama Hindu-Buddha. Dalam perkembangan pengaruh Islam lebih kuat daripada agama Hindu dan Buddha. Nah, jadi awalnya memang Indonesia itu sangat kental dengan kebudayaan Hindu-Buddha, tapi ketika Islam datang, pada akhirnya Islam yang menjadi lebih kuat daripada Hindu dan Buddha. Kemudian Islam itu masuk dengan cara damai. Jadi orang-orang Nusantara, orang-orang dahulu itu mudah menerima karena Islam tidak memaksa. Kemudian di abad 13 ada yang mengatakan, sumber sejarah mengatakan bahwa Islam sudah masuk di Nusantara pada abad ke-7. Ada juga yang mengatakan yang lebih jelas itu di abad ke-13 dengan ditandainya adanya kerajaan Samudra Pasai. Kemudian, teori-teori tentang kedatangan Islam ke Nusantara. Ada beberapa teori ya, kemarin kita sudah mencari tahu. Pertama, teori Mekah. Jadi teori ini mengatakan bahwa Islam itu masuk di abad pertama Hijriyah, yaitu sekitar 7 Masehi. Kemudian, para pedagang itu punya misi, nggak cuma berdagang tapi juga berdakwah. Nah, kemudian orang Arab yang datang itu adalah kebanyakan keturunan dari Nabi Muhammad. Nah, menurut para sejarah, jalur perdagangan antara Nusantara dengan Arab telah berlangsung sejak sebelum Masehi. Jadi sebenarnya perdagangan antara orang Nusantara dengan orang Arab itu tuh sudah ada bahkan sebelum Masehi. Kemudian teori Gujarat. Teori ini mengatakan bahwa Islam datang ke Nusantara berasal dari Gujarat atau India Gujarat ya. Di abad ke-7 atau abad ke-13 Masehi. Orang-orang bermadhab Syafi'i telah bermukim di Gujarat dan Malabar sejak awal Hijriyah. Jadi orang-orang bermadhab Syafi'i itu udah ada di Gujarat sekitar abad ke-7. Kemudian yang menyebarkan Islam ke Nusantara adalah para pedagang yang telah memeluk Islam kemudian berdagang ke Nusantara. Kemudian ada teori Persia. Teori ini mengatakan bahwa Islam berasal dari Persia atau Iran kalau kita kenal sekarang. Buktinya ada kesamaan tradisi antara sana dengan sini, yaitu merayakan 10 Muharram hari Asyura. Kemudian teori Cina. Menurut teori ini, Islam datang ke Nusantara, khususnya yang di Jawa, berasal dari pedagang Cina. Jadi, mereka, para orang-orang Nusantara dan orang-orang Cina itu telah berhubungan dagang jauh sebelum Islam dikenal di Nusantara. Ajaran Islam di Cina itu sudah masuk di abad ke-7. Nah, pada dinasti Tang, daerah Guangzhou, Kanton, Zhangzhou, pesisir Cina Selatan itu telah terdapat sejumlah pemukiman Islam atau pemukiman Muslim.
bukti dari teori ini bahwa Raja Islam pertama di Jawa, Raden Patah dari Bintoro, Demak, merupakan keturunan Cina. Ibunya berasal dari Champa, Cina bagian selatan atau yang kita kenal sekarang adalah Vietnam. Juga adanya masjid-masjid tua yang berarsitektur Cina atau Tiongkok di berbagai tempat di Pulau Jawa. Jadi banyak ya, teman-teman bisa cari tahu beberapa masjid-masjid yang berarsitektur Cina itu di daerah Malang juga ada, kemudian daerah-daerah lainnya. Nah, yang perlu kita garis bawahi bahwa semua teori ini punya kelebihan dan kelemahan masing-masing. Tidak ada yang pasti atau jelas dari suatu teori. Jadi kita tidak bisa memaksakan bahwa satu teori ini benar, kemudian satu teori ini salah. Nah, keempat-empatnya itu punya kelebihan dan kelemahan. Kemudian, Islam berkembang di Nusantara itu disebarkan oleh beberapa golongan. Yang pertama Mubalik, ada sufi, pedagang, dan para wali. Nah, khususnya di tanah Jawa, para wali yang menyebarkan Islam itu disebut Wali Songo yang pernah sering kita dengar. Nah, di sini ada tulisannya, siapa aja Wali Songo. Yang pertama, Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Syekh Maghribi. Beliau berasal dari Persia dan berkedudukan di Gresik. Jadi beliau tinggalnya di Gresik, berdakwah di sana. Kemudian Sunan Ampel atau Raden Rahmat itu berkedudukan di Ampel, Surabaya. Sunan Bonang atau Raden Maulana Makdum Ibrahim, putra Sunan Ampel, tinggalnya di Bonang dekat Tuban. Tuban itu daerah Jawa Timur atau Jawa Barat. Kemudian Sunan Giri, Prapusat Mata, Sultan Abdul Fakih atau Raden Paku. Jadi kalau teman-teman belajar sejarah pasti kenal istilah Raden Paku ya. Itu beliau berkedudukan di Bukit Giri dekat Gresik. Nah, kemudian ada Sunan Derajat, yaitu Syarifuddin, putra Sunan Ampel juga. Beliau berkedudukan di Derajat dekat Sedayu, Surabaya, di daerah Jawa Timur. Kemudian Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah berasal dari Pasai, utara Aceh. Jadi Pasai itu Aceh bagian utara, bagian paling ujung. Berkedudukan di Gunung Jati, Cirebon. Kemudian Sunan Kudus, Ja'far Shodiq, putra Raden Utsman Haji, berkedudukan di Kudus. Sunan Kalijaga atau Raden Mas Syahid, beliau putra Bupati Tuban, berkedudukan di Kadilangu, dekat Demak. Nah, yang terakhir Sunan Muria atau Raden Umar Said, ya putra Sunan Kalijaga, beliau berkedudukan di Gunung Muria, Kudus. Kemudian cara-cara dakwah di Nusantara itu ada 5 ya, kemarin kita sudah mencari tahu. Pertama ada perdagangan, kemudian perkawinan, pendidikan, dan hubungan sosial serta kesenian. Nah, perdagangan itu jelas ya, pedagang berasal dari Arab, India, Persia. Nah, dari perdagangan ini tuh menghubungkan antara Asia Barat, Asia Timur, dan Asia Tenggara, negara Indonesia gitu. Nah, yang menjadi daya tarik penduduk Nusantara untuk masuk ke Islam itu karena akhlak mulia dan sikap santunnya mereka itu dapat dipercaya, makanya masyarakat Nusantara mudah untuk menerima Islam. Kemudian banyak pedagang yang singgah dan menetap di Nusantara sehingga mulai berkembang menjadi perkampungan Muslim. Kemudian perkawinan. Jadi sebagian besar pedagang Islam itu ada yang menikah dengan putri bangsawan atau putri raja. Nah, dari sini nanti ketika mereka menikahi putri raja, putri bangsawan itu, keluarga raja atau bangsawan itu ikut masuk Islam. Kemudian para pedagang yang menetap di perkampungan Muslim itu disebut perkampungan pekojan. Kemudian melalui pendidikan, jadi para mubalik yang mendirikan lembaga pendidikan Islam sejak pertama kali Islam masuk di Nusantara. Kalau di Aceh itu dikenal dengan Meunasah, Dayah, Rangkang. Di Sumatera Barat dikenal dengan Surau, Kalimantan itu Langgar. Nah, kalau di Jawa itu pondok pesantren, ya kayak pondok pesantren Gontor itu yang paling pertama ada di Jawa. Nah, dari sini nanti kader-kader itu dibentuk
jadi kader-kader dai, kader-kader dakwah dibentuk. Kemudian ketika mereka selesai belajar, akan kembali ke kampung halamannya dan menyebarkan Islam. Nah, kemudian hubungan sosial, jadi nggak kalah penting ya. Ketika mubalik itu berada di Nusantara, artinya mereka harus berhubungan aktif dengan masyarakat. Nah, kemudian dengan sikap-sikapnya mereka yang dermawan, santur, silaturahminya sering, gotong royong, kerjasama. Nah, mereka itu berusaha menarik simpati, para mubalik itu berusaha menarik simpati masyarakat, sehingga ketika di kesempatan tertentu Islam itu disampaikan dengan cara yang bijak, tidak memaksa atau merendahkan mereka, orang-orang Nusantara. Kemudian untuk kesenian dan kebudayaan Hindu-Buddha itu sebenarnya sudah mengakar kuat di masyarakat. Seperti yang kita tahu kisah wayang-wayang Mahabharata, nah kayak gitu-gitu, itu sebenarnya sudah mengakar kuat. Nah, tapi para mubalik ini mereka mengganti, bukan menghilangkan, tetapi mengganti isi dari cerita-cerita itu, dimasukkan tentang Islam. Contohnya kayak wayang kulit. Kalau kalian pernah dengar, jadi di wayang kulit itu ada istilah kalimasodo, jamus kalimasodo. Jamus kalimasodo itu artinya, maknanya sebenarnya adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, jadi di pertunjukan wayang itu yang paling terlihat bahwa sebenarnya banyak poin-poin Islam yang dimasukkan di dalam situ. Kemudian ada seni pahat, ukir, itu kayak masjid-masjid ya, yang masjid di Demak yang punya tingkatan, di atapnya ada beberapa tingkatan, itu punya makna sendiri. Kemudian seni musik, sastra, jadi kalau musik gamelan itu juga punya makna sendiri, sastra juga sama. Nah, ini artinya di sini para mubalik tidak menghilangkan, melainkan menggunakan untuk sarana dakwah Islam, begitu. Nah, sekarang kerajaan Islam di Nusantara. Kita akan bahas 2 kerajaan Islam pertama di Nusantara. Yang pertama itu kerajaan Samudra Pasai. Jadi kerajaan di sini ada di pesisir timur Laut Aceh, Kabupaten Lok Sumawe. Kemudian ini diperkirakan lahir di pertengahan abad 13 Masehi. Nah, kawasan Aceh yang strategis ini, yang berada di pintu masuk Selat Malaka, menjadikan Aceh sebagai tempat pertemuan para pedagang dari luar negeri. Jadi kawasan Aceh itu sebagai tempat kumpulnya dari pedagang dari Cina atau dari India atau dari mana-mana kayak gitu. Bukti berdirinya kerajaan ini adanya nisan kubur yang terbuat dari granit asal Samudra Pasai. Nah, Raja Samudra Pasai yang pertama itu beliau bernama Sultan Malik As-Saleh, yang meninggal pada bulan Ramadan tahun 696 Hijriah atau 1297 Masehi. Jadi tadi nisan kuburnya Raja Samudra Pasai yang pertama. Kemudian di tahun 1521 Masehi, kerajaan ini ditaklukkan Portugis, kemudian akhirnya mundur dan berada di bawah kekuasaan kerajaan Aceh. Kerajaan ini berakhir tahun 1524 Masehi. Kemudian kerajaan Aceh terletak di Kabupaten Aceh Besar. Pendiri atau sultan pertama kerajaan ini Sultan Ali Muqayyad Shah. Beliau menguasai wilayahnya ke daerah Pidi yang bekerja sama dengan Portugis, kemudian daerah Pasai ya yang tadi sudah berakhir di tahun 1524, kemudian melebarkan kekuasaannya ke Sumatera Timur. Jadi sebenarnya peletak dasar kebesaran kerajaan Aceh itu ada di Sultan Alauddin Riayat Shah. Beliau berusaha melawan Portugis, berbeda dengan Sultan Ali Muqayyad Shah yang bekerja sama dengan Portugis. Nah, Sultan Alauddin Riayat Shah ini, beliau menjalin hubungan dengan para raja-raja Islam di Nusantara, juga kerajaan Turki Utsmani.
Kemudian pada di masa Iskandar Muda, kerajaan Aceh sudah mencapai puncak kekuasaannya, puncak keemasannya. Bandar Aceh dibuka untuk menjadi pelabuhan internasional. Jadi pelabuhan internasional dengan jaminan pengamanan gangguan laut dari kapal perang Portugis. Jadi mereka itu dijamin aman dari gangguan kapal perang Portugis. Kemudian pada masa itu Aceh menguasai seluruh pelabuhan di pesisir timur dan barat Sumatera. Jadi Aceh menguasai hampir di pesisir timur dan barat Sumatera. Namun untuk menguasai Malaka yang diduduki Portugis, mereka terus mengalami kegagalan. Nah, sampai akhirnya Kerajaan Aceh ini bekerja sama dengan Belanda dan Inggris untuk mengalahkan Portugis, itu untuk menguasai Selat Malaka. Kemudian di masa Sultan Iskandar Muda juga telah disusun undang-undang tata pemerintahan yang disebut Adat Makuta Alam. Ini mulai ada undang-undang ya. Setelah Sultan Iskandar Muda wafat, jadi tahun 1636 Masehi, diganti menantunya Sultan Iskandar Sani, tetapi di masa ini beliau tidak cakap ya, jadi orangnya tidak secakap Sultan Iskandar Muda, maka di tahun 1641 setelah beliau selesai digantikan istrinya yaitu Putri Sultan Iskandar Muda. Nah, setelah Sultan Iskandar Muda wafat itu, kerajaan Aceh terus mengalami kemunduran. Nah, jadi itu saja yang kita bahas hari ini. Kita mengulas kembali alur perjalanan dakwah, kemudian cara-cara dakwah, dan membahas dua kerajaan Islam di Nusantara.